Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Lake Art Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Amerika bertekad mengambil alih pusat-pusat minyak di Iran. Salah satunya merebut pusat ekspor minyak utama di negara itu, yakni Pulau Khark. Keinginan Trump untuk mengambil alih Pulau Khark terungkap saat wawancara dengan media Inggris The Financial Times. Trump menegaskan dirinya ingin mengambil minyak di Iran dan bisa mengambil Pulau Khark, hub ekspor minyak di negara itu. Dalam wawancara itu, Trump mengatakan Washington bermaksud mengendalikan industri minyak tanpa batas waktu usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pengambil alihan minyak Iran juga dipastikan melibatkan perebutan Pulau Khark yang menangani lebih dari 90% ekspor minyak Iran. Trump yakin pertahanan Iran di pulau tersebut minim sehingga pasukan Amerika bisa dengan mudah merebutnya. Militer Iran membantah dan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Memasuki bulan kedua serangan Amerika Israel ke Iran, kelompok-kelompok proksi Iran makin gencar menyatakan dukungan terhadap Iran. Terbaru, kelompok Houthi siap menyandera Selat Bab el-Mandeb sebagai salah satu jalur perdagangan minyak strategis lainnya di Timur Tengah.
Kelompok pejuang Hizbullah di Lebanon terus memberikan dukungan terhadap Iran dalam menghadapi invasi Amerika Serikat dan Israel sejak perang pecah akhir Februari lalu. Salah satunya dengan menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv, dengan rudal yang mengakibatkan sejumlah kerusakan masif. Terbaru kelompok Houthi Yaman akhirnya ikut turun tangan. Selain siap menyerang situs-situs militer Israel di wilayah jajahan di Palestina, kelompok Houthi juga mengancam akan menutup Selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Dampak penutupan Selat Bab al-Mandeb dinilai lebih serius dibandingkan Selat Hormuz. Pasalnya, 12% perdagangan dunia melewati selat ini, karena rute tercepat menuju Eropa dan Afrika dari Asia. Selat ini pernah ditutup beberapa tahun lalu dan dampaknya waktu pelayaran bisa bertambah hingga 15 hari. Jika Houthi benar-benar melakukannya, dampaknya akan cukup besar bagi perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Proksi lainnya yakni kelompok Hamas di Palestina juga mendukung Iran melawan Amerika dan Zionis. Bahkan Kementerian Luar Negeri Israel menyebut Hamas berkirim surat dengan pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khomeini. Dalam suratnya, Hamas meminta Iran mengaktifkan seluruh front dalam pertempuran melawan Israel dan Amerika, serta meledek negara-negara Arab di Teluk sebagai pihak yang lemah. Surat itu muncul usai Hamas mendesak Iran untuk tidak menargetkan negara-negara tetangganya di Teluk. Dukungan kelompok proksi ini dipastikan akan menambah intens konflik di Timur Tengah. Terlebih, Iran juga mengingatkan kembali musuh-musuhnya bahwa Iran adalah tanah di mana pejuang Palestina, Lebanon, Irak, dan Yaman mengasah kemampuan tempur darat mereka. Penduduk Pulau Hormuz Iran membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik Iran. Simbolik rantai manusia di Pulau Hormuz. Seperti yang Anda saksikan sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakkan slogan anti Amerika Serikat, anti Israel. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan AS di wilayah Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran, namun Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Inilah momen tentara Iran sholat di antara rudal di kanan, kiri, depan, belakangnya. Pemirsa, kita saksikan sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan namun dilakukan di salah satu rudal bawah tanah. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.